Kalau misalnya dalam kondisi penuh tekanan, bisa dibayangkan kalau dia kemudian tipikal orang yang mudah panik. Bukan artinya tidak boleh semua orang menjadi tentara. Memang tidak semuanya bisa menjadi tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TNI, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Hartono, hadir dengan podcast TNI yang tentunya akan memberikan informasi dan wawasan terkait dengan dunia militer. Kali ini kita akan mengulas tentang tes psikologi dalam rekrutmen TNI. Sahabat TNI, saya tidak sendiri, di sini telah hadir narasumber kita, seorang wanita TNI berpangkat bintang 2, yaitu Laksamana Muda TNI, Dr. Wiwin Dwi Handayani, SPSI, MSI, Psikolog. Beliau adalah Kapus Pesi TNI. Selamat datang Ibu di studio podcast TNI. Selamat pagi Mas Hartono. Selamat pagi sahabat TNI. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Tentunya kami sangat berterima kasih Ibu bisa hadir ke sini. Tentunya kami sangat bangga. Ibu adalah wanita TNI yang berpangkat bintang 2. Tentunya sebagai seorang wanita TNI yang mempunyai karir yang cemerlang Ibu ya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk berkiprah di lingkungan TNI sampai kemudian menyandang jabatan bintang 2. Itu semata-mata mungkin jalan saya untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Alhamdulillah Ibu ya. Yang saya tahu itu di TNI Angkatan Laut ya Bu, khususnya bintang 2 wanita TNI itu sangat jarang ya Bu ya. Iya. Kalau yang saya lihat itu sepertinya ada 3 ini Bu ya. Ya, sampai saat ini sudah ada 3. Ada 3 Ibu ya. Iya. Wah jarang banget itu Bu. Ya karena kan mungkin TNI itu sendiri hadir baru di tahun 62. Sementara kan kalau yang pria sudah dari sejak TNI itu sudah ada. Jadi wajar kalau misalnya pimpinan baru memberi kesempatan saat ini. Karena saat inilah mungkin memang baru ada jabatan yang memungkinkan untuk diampu oleh wanita TNI gitu. Oh, gitu Bu ya. Iya. Baik Bu. Selama ini saya pernah tahu Ibu itu pernah menjabat jadi itu ya Bu ya. Sekdis spesial, kemudian jadi kadis spesial, kemudian sekarang menempati menjadi Kapus Pesi TNI. Tentunya masyarakat kan banyak ingin tahu ini Bu. Yang saya tahu kan Puspesi TNI ini adalah organisasi baru ini di TNI. Betul. Mungkin Ibu bisa menjelaskan berbagi kepada masyarakat tentang Puspesi itu sendiri dan tugas-tugasnya seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Mas Hartono. Jadi Puspesi TNI ini memang baru setahun terakhir ini hadir atau diresmikan oleh Panglima TNI waktu itu Jenderal Andika Perkasa. Namun kita sebetulnya berusaha atau berusaha mewujudkan Puspesi ini sudah sejak tahun 2012. Kenapa kok kita waktu itu psikologi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara itu kami bertiga ini mencoba merumuskan atau mewujudkan psikologi di tingkat TNI karena banyak penugasan yang selama ini kita hanya bisa berkoordinasi, tidak ada wadahnya misalnya. Untuk yang sederhana saja untuk proses seleksi perwira. Ini biasanya kita melaksanakannya secara bergiliran, berkoordinasi. Nanti ditentukan siapa yang menjadi koordinatornya. Itu sehingga
selayaknya memang di tingkat TNI itu ada pusat psikologi. Kemudian untuk kegiatan dukungan psikologi, misalnya untuk dukungan psikologi kebencanaan. Nah ini juga kadang-kadang kami kesulitan untuk proses administrasinya. Siapa yang harus menggerakkan? Nah kebetulan kami dari Matra ini memiliki visi yang sama. Artinya ketika untuk kemanusiaan kita biasanya langsung berlomba-lomba untuk segera mewujudkan atau melakukan tindakan lah untuk membantu masyarakat. Nah akhirnya jadi ketika misalnya ada bencana itu kita ya langsung koordinasi saja, bergerak sendiri-sendiri, tidak ada yang mengkoordinir. Ya hanya masing-masing punya inisiatif untuk berbagi tugas. Nah harapannya dengan adanya Puspesi TNI ini bisa menjadi wadah yang mampu mengkoordinir Dinas Psikologi Matra untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik seperti itu, terutama untuk kegiatan operasi psikologi. Tapi dari tugas pokoknya dari Puspesi sendiri itu apa Ibu ya? Saat ini tugas pokoknya Puspesi, karena Puspesi ini dulu diresmikan hanya sebagai unsur pelayanan, jadi tugas pokoknya lebih banyak melayani atau memberikan dukungan psikologi terhadap Satker di bawah UO Mabes TNI. Walaupun pada kenyataannya tetap saja kita juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya di luar UO Mabes TNI, seperti kegiatan-kegiatan operasi itu ya mau tidak mau kita harus mengkoordinir juga Matra untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi, baik itu operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Tuh sahabat TNI, jadi tahu kan apa itu Puspesi dan apa tugas-tugasnya. Baik Bu, ini saya ada tayangan video Ibu. Ini dari teman-teman di lapangan kemarin cari-cari gambar. Nah, ini ada Ibu mungkin bisa melihat dulu. Saya Kalisa Kalivena Hatta, di sini saya ingin mendaftar sebagai Bintara TNI AU, namun saya memiliki kesulitan dalam tes-tes psikologi. Saya tidak tahu tahap-tahapan tes psikologi itu seperti apa dan nilai memenuhi syarat itu seperti apa ya? Kemarin saya mendaftarkan PAPK tahun 2022 dan saya dinyatakan gagal di daerah Panda, dan setelah dijabarkan saya gagal di psikologi. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu saya gagal psikologinya di bagian mananya. Untuk perkiraan saya masih kurang di bagian psikologi. Kira-kira bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai psikologi yang memenuhi syarat? Gimana saya belum mengetahui secara detail bagaimana tahapan seleksi psikologi nanti. Oke. Ternyata banyak juga peminat pemuda-pemudi bangsa ini yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI Bu ya. Tapi banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti psikologi. Dari tayangan video tadi mungkin Ibu bisa menjelaskan Ibu. Ya, saya sangat kagum sebetulnya sama anak-anak muda sekarang ya. Jadi kelihatan mereka itu begitu merencanakan, begitu memiliki atau fokus terhadap apa yang dia tuju. Nah dalam hal ini mereka ingin menjadi anggota TNI dan mereka menyiapkan sebaik mungkin. Nah itu sungguh bagus gitu ya. Hanya memang dalam beberapa hal ada yang tidak semuanya bisa tercapai gitu ya. Ada hal-hal yang diberlakukan, saya kira bukan hanya untuk menjadi TNI, untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi pegawai bank, atau bahkan pegawai pabrik sekalipun sekarang banyak diberlakukan tes psikologi. Dan ini tentu setiap tujuan
berbeda, maka yang diukur dan standar yang digunakan juga tentu berbeda. Seperti itu. Iya. Mungkin saja mereka itu tidak lulus karena ketidaksiapan. Artinya saat melaksanakan tes mungkin terlalu banyak dipikirkan, oh saya harus begini, saya harus begitu, sehingga tidak fokus pada tes yang dihadapi. Nah, sehingga ketika terbaca itu menjadi tidak menggambarkan profil psikologi yang dibutuhkan, seperti itu. Pengaruh lelah juga bisa? Bisa. Mungkin karena kecapean gitu ya, atau karena kebanyakan over training. Walaupun sebenarnya kondisi psikologis itu tidak dipengaruhi oleh aspek kelelahan. Tetapi sama dengan kalau kita mengerjakan tugas. Kalau kita mengerjakan tugas yang gampang sekalipun, tapi kalau kita lelah, kita capek, kan juga malas, tidak berdaya gitu loh. Ibaratnya gini, cuci piring itu kan gampang, sederhana. Tapi kalau kita tidak konsentrasi, tidak fokus, maka mungkin ketika mencuci juga menjadi tidak bersih, seperti itu. Atau mungkin malahan pecah. Nah, jadi yang penting ketika menghadapi tes psikologi itu konsentrasi saja terhadap tugas yang diberikan. Hasilnya lulus atau tidak lulus ya memang ada parameter yang tidak bisa dipaksakan. Gitu. Artinya tidak bisa semuanya itu lulus, gitu kan? Mesti ada yang tidak lulus dari sekian banyak yang mengikuti tes. Ada yang nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah mempersiapkan diri, tetapi mungkin karena profil psikologinya cocok untuk jadi TNI, ya begitu dia tes sekali, dia langsung lolos. Bisa saja, seperti itu. Baik Bu, kita kembali lagi ke TNI ini Bu. Boleh, silahkan. Kenapa di TNI ada tes psikologi? Ya, ketika kita memilih atau menseleksi prajurit TNI, maka kita menseleksi pemuda-pemuda yang kita perkirakan dia cukup kuat, ya, sehingga kemudian kita beri latihan dan dia akan menjadi prajurit yang andal. Nah, tentu kuat itu bukan hanya kuat fisik, ya. Kalau kuat fisik itu diukurnya oleh tes Samapta, tes kesehatan, gitu ya. Nah, kuat juga harus kuat mental. Nah, kuat mental itu salah satunya psikologi. Psikologi itu cuma salah satu. Karena kuat mental yang lain ada, mental ideologi itu juga harus kuat. Dia harus punya keyakinan atau ideologi. Kalau Indonesia ya ideologi Pancasila. Nah, seperti itu. Kalau kuat mental psikologi itu artinya di bawah tekanan dia tetap bisa mengerjakan tugas, ya, tetap bisa menerima pengetahuan yang diberikan saat pendidikan, kemudian mengaplikasikannya dalam penugasan. Nah, seperti itu, walaupun di bawah tekanan, dia tetap bisa berpikir dengan sehat. Betul. Tidak panik, tidak gugup. Nah, itu dia harus punya modal dulu. Baru kemudian dilatih, baru kemudian dia akan tampil menjadi prajurit yang kuat. Betul. Kalau tidak bagus pesinya, nanti kalau di lapangan bisa nembak teman-teman sendiri gitu. Betul. Ya? Dia misalnya gini, dia cerdas, ya, di sekolah bagus, hasil pelajaran-pelajaran tuh nilai-nilainya selalu bagus. Tapi kalau dia panikan, ya itu, ketika dia belajar menembak mungkin kondisi normal dia biasa saja. Bagaimana caranya membongkar senjata, mengisi peluru. Tapi kalau misalnya dalam kondisi penuh tekanan, baik itu
dalam kondisi latihan atau mungkin operasi ya, atau bahkan mungkin perang yang sesungguhnya. Nah, bisa dibayangkan kalau dia kemudian tipikal orang yang mudah panik. Seperti itu. Jadi bukan artinya tidak boleh semua orang menjadi tentara. Memang tidak semuanya bisa menjadi tentara. Itu ada orang-orang tertentu yang memiliki memiliki hal yang tidak cocok untuk menjadi tentara. Mungkin dia cocok untuk menjadi pekerjaan yang lain. Itu entah itu di kantoran, entah itu mungkin menjadi pegawai bank. Pegawai bank apa tidak stres? Sama stresnya, tapi stresnya kan berbeda gitu. Nah, ini yang diukur. Betul. Ini yang mengapa tes psikologi dibutuhkan untuk menjadi calon prajurit TNI. Baik, gitu. Ada lagi nih, Bu. Iya. Sebenarnya masyarakat di luar itu masih banyak yang belum tahu itu, Bu. Tahapan-tahapan tes psikologi di TNI itu apa saja sih, Bu? Oh gitu ya. Iya. Jadi saya akan menyampaikan dulu apa aja yang diukur dalam tes psikologi. Yang jelas yang pertama adalah aspek kecerdasan. Bagaimanapun untuk menjadi prajurit TNI yang selalu terlibat dengan senjata ya, dengan alat-alat yang dapat membahayakan nyawa, itu tentu dia harus memiliki kecerdasan. Nah, kecerdasan ini tentu untuk perwira, bintara dan tamtama sedikit berbeda. Ya, kalau perwira tentu dia harus rata-rata tinggi. Kenapa? Karena dia akan jadi pemimpin. Dia harus mampu menganalisa situasi, membuat keputusan, mengatur anak buahnya harus melakukan apa, membagi tugas, seperti itu. Lebih kompleks, ya. Nah, untuk bintara dia tetap harus juga kecerdasannya rata-rata. Artinya apa? Artinya dia mampu menyerap perintah pimpinannya, kemudian juga dia mampu mengerjakan tugas itu, mampu diajari melakukan apa, kemudian diaplikasikannya dalam kondisi apa, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk tamtama dia minimal rata-rata rendah. Rata-rata rendah itu artinya dia bisa diajari sesuatu. Misalnya kalau saya contohnya di KRI saja misalnya ya, dia tamtama bahari. Ya. Maka ketika diajari soal tali temali, ya dia harus bisa. Nah, untuk rata-rata rendah itu masih memungkinkan dia menguasai bagaimana itu tali temali. Terus digunakannya untuk apa? Kemudian bagaimana teknik misalnya mengecat kapal, membersihkan kapal, seperti itu. Untuk rata-rata rendah itu masih memungkinkan ya. Kemudian diberikan perintah 2 atau 3 perintah dalam waktu bersamaan, dia juga bisa melakukannya. Nah, untuk level tamtama seperti itu. Namun kalau sekarang dengan gizi yang bagus, anak-anak sekarang tuh jarang yang rata-rata cerdas-cerdas gitu. Jadi tamtamanya juga cerdas-cerdas sehingga diajari apapun cepat gitu ya. Nah, alhamdulillah. Zaman sekarang tamtama juga banyak yang kuliah. Iya, betul. Karena apa? Karena gizi yang baik, kemudian pendidikan itu juga sudah sangat terbuka, sudah tidak sulit lagi lah anak sekarang itu untuk sekolah. Beda zaman saya dulu ya. Seperti itu. Jadi memang TNI itu disiapkan untuk ini, Bu, siap melaksanakan tugas itu. Iya, betul. Jadi kita tidak mungkin menerima semuanya begitu saja ya. Kenapa? Karena nanti akan menyulitkan pengasuhannya atau saat pendidikannya. Iya, kalau ada yang terlalu emosional atau yang mungkin memiliki indikasi gangguan psikologi yang agak serius gitu ya, misalnya posesif lah atau temperamental itu, ya
pendidikannya tidak akan bisa berhasil karena nanti sibuk ngurusi satu orang itu saja. Makanya kan TNI itu jadi cenderung seragam, cenderung kualitas yang kita cari itu ya tidak terlalu bervariasi lah. Rata-rata hampir sama. Iya, hampir sama, mudah dikendalikan. Ya, kalau sulit dikendalikan gimana itu coba? Kita pegang senjata ya. Terus, iya, nanti selisihan sama teman, wah itu senjata bisa bahaya, betul itu. Oh iya Bu, ada lagi nih Bu. Iya. Kenapa tes psikologi itu lama Bu, sampai berjam-jam gitu? Sebetulnya tergantung, tergantung keperluannya ya. Kalau misalnya yang diukur itu adalah secara keseluruhan, artinya yang tadi saya sebutkan kecerdasan, sikap kerja, aspek kepribadian, ya memang akan cukup lama karena baterai tesnya tidak hanya satu itu. Biasanya ada tes pertama atau tes di daerah. Ya, tes daerah itu umumnya kita mendeteksi apa dulu nih. Aspek kecerdasannya dulu, bisa konsen nggak dia dalam rangkaian tes itu, konsisten nggak hasilnya, seperti itu. Kalau di aspek itu saja dia sudah gagal, berarti aspek yang lainnya kan akan nggak usah lagi lah dia ikut tes, sehingga biasanya kita penggal seperti itu di tes daerah, kemudian di tes pusat kita berikan tes yang lebih lengkap. Seperti itu. Ya, kami tahu kan ada tes psi tahap 1, tahap 2. Iya, tahap 1 dinyatakan gagal tidak bisa lanjut ke tahap 2. Iya, seperti itu. Ya sampai akhirnya ada tahap wawancara. Nah, orang seringkali berpikir juga begini, kalau sudah wawancara kan berarti sebetulnya dia sudah lulus. Enggak juga, karena kadang-kadang begini, ada yang tidak terukur oleh tes tulis, ya. Misalnya aspek ini yang sedang kita ukur, yang kita sedang kembangkan itu adalah tes LGBT. Oh iya, betul. Itu. Lagi marak ya. Iya, betul. Nah, kita coba deteksi itu tidak selalu muncul dalam tes tulis, ya. Nah, sehingga kita coba dalami ketika saat wawancara. Nah, harapannya tentu kita bisa mendeteksi dia punya bibit atau tidak gitu untuk kemudian menjadi seorang LGBT itu. Nah, ini saya juga sangat senang ya kesempatan podcast ini untuk menyampaikan kepada sahabat TNI nih. Jadi untuk sahabat TNI, LGBTQ itu bukan pribadi kita, sehingga tidak layak untuk ada di bumi Indonesia, apalagi di lingkungan, khususnya di lingkungan TNI. Kenapa? Karena lebih banyak mudorotnya, lebih banyak membahayakan, dan secara agama apapun itu adalah sesuatu yang dilarang. Itu. Kenapa? Karena akan merusak banyak kehidupan. Itu bukan hanya kehidupan kita sebagai orang dewasa, juga kehidupan generasi yang akan datang. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat TNI. Baik, sahabat TNI dimanapun berada, ya, saya sangat bangga ketika anak muda Indonesia ingin bergabung menjadi prajurit TNI, ya. Namun perlu menjadi perhatian ketika Anda ingin bergabung menjadi prajurit TNI, satu yang harus disiapkan adalah tentu kemampuan diri sendiri. Yang kedua, percaya pada diri sendiri dan doa-doa dari orang-orang terbaik, terdekat
dengan diri Anda, orang tua, sahabat, seperti itu ya. Yang ketiga, jangan percaya kepada orang-orang yang menjanjikan atau mengatakan mampu memasukkan Anda untuk menjadi prajurit TNI. Itu semua tidak benar, karena sepengetahuan saya selama sekian puluh tahun saya melaksanakan kegiatan rekrutmen seleksi psikologi, keberhasilan itu hanya terjadi bila memang yang bersangkutan cocok atau memenuhi syarat menjadi prajurit TNI. Kalaupun misalnya Anda memaksakan diri, ya, mungkin saja Anda bisa mengikuti pendidikan, tetapi umumnya dalam perjalanan itu dengan sendirinya akan mengalami kegagalan dan akhirnya bahkan bisa membahayakan diri sendiri atau teman-teman di lingkungan Anda bekerja. Jadi sekali lagi pesan saya, untuk menjadi anggota TNI tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, ya. Percaya diri saja dan yakin bahwa Anda kalau cocok menjadi prajurit TNI akan diterima menjadi prajurit TNI yang baik. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan informasi yang banyak sekali ini. Tentunya masyarakat jadi tahu semuanya kan, jadi gamblang semuanya bahwa untuk menjadi prajurit TNI itu sebenarnya memang tidak dipungut biaya. Betul. Iya. Tapi ada oknum yang memanfaatkan, Ibu ya. Betul. Kadang-kadang ada yang memanfaatkan kedekatan dengan petugas di lapangan. Nah, ini yang seringkali petugasnya sendiri tidak menyadari itu kalau ternyata dia adalah oknum yang mencoba merekrut masyarakat dengan jalan yang tidak baik. Baik, Ibu. Iya. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan ini dapat membuka wawasan kita semuanya, khususnya lagi kepada generasi muda bangsa ini, Bu. Iya. Untuk mempersiapkan diri agar bisa lulus menjadi prajurit TNI. Iya. Ibu, terima kasih banyak ini atas informasi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membuka wawasan bagi kita semuanya, khususnya generasi bangsa ini, agar lebih mudah untuk mempersiapkan diri yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI. Baik, saya juga terima kasih banyak Mas Hartono dikasih kesempatan untuk bertemu dengan sahabat TNI, kesempatan saya untuk bertatap muka dan memberikan informasi yang benar tentang proses seleksi untuk menjadi prajurit TNI. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Sahabat TNI, tes psikologi sangat diperlukan bagi prajurit TNI untuk mengetahui sampai sejauh mana bakat, kemampuan, dan kepribadian sehingga dapat menghasilkan prajurit TNI yang tangguh, handal, dan profesional dalam melaksanakan tugas menjaga keutuhan NKRI. Saya Hartono bersama Kapus Pesi TNI, Laksamana Muda TNI Dr. Wiwin Dwi Handayani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Patriot NKRI. NKRI harga mati.